Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan dengan penuh keberkahan. Bulan di mana berkumpulnya segala macam ibadah yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Dari berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan, melaksanakan salatut tarawih, qiyamul lail, mengkhatamkan Al-Quran, berinfak, bersedekah, membayar zakat, serta amalan-amalan yang lain yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ketika kita berpuasa, tentu kita akan berusaha menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita, serta menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum merupakan suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang sudah kita ketahui bersama, yaitu masuknya suatu kelezatan ke dalam tubuh, ke dalam lambung, kemudian diserap oleh tubuh kita sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Itulah yang disebut dengan makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyam ilal lail." Makan dan minumlah sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus shiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa di bulan suci Ramadan kita hanya boleh makan dan minum pada malam hari, dan pada siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa. Lantas bagaimana dengan seorang yang ketika dia berpuasa, dia makan dan minum dalam keadaan lupa? Maka puasanya tidaklah membatalkannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang dia lupa lalu kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia makan dan minum. Kemudian perkara yang kedua, perkara yang dapat membatalkan puasa kita, yaitu al-istiqa amdan, muntah dengan sengaja. Apabila seorang yang berpuasa, dia melakukan sesuatu, misalkan memasukkan atau mencolokkan sesuatu ke dalam kerongkongan, atau mencium bau yang dengan sengaja dia ingin muntah, dengan bau tersebut dia rasa mual, kemudian dia muntah, maka puasanya batal. Namun apabila seorang yang dia berpuasa namun dia muntah tanpa disengaja, karena mungkin disebabkan dirinya atau tubuhnya kurang fit atau kurang sehat, maka puasanya tidaklah membatalkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara'ahul qai wa huwa shaim falaysa alaihi al-qada wa man istaqa falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa disengaja dan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada atau tidak membayar qada, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqada puasanya, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian perkara yang ketiga dan keempat yang dapat membatalkan ibadah puasa, yaitu haid dan nifas. Bagi seorang wanita yang mengalami haid dan nifas pada siang hari ketika dia berpuasa, maka puasanya batal, meskipun 1 menit sebelum adzan berbuka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ditanya mengenai kurangnya agama seorang wanita. Beliau mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita yang sedang haid, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa? Artinya apa? Artinya orang atau wanita yang sedang haid, mengalami haid dan nifas, maka tidak boleh atau tidak diwajibkan baginya melaksanakan ibadah sholat dan ibadah puasa. Kemudian perkara yang kelima yang dapat membatalkan ibadah puasa, yaitu adalah al-jima. Jika seorang suami istri melakukan senggama di siang hari bulan suci Ramadan, maka puasanya batal. Dan bukan hanya dia membayar qadha, mengganti satu hari tersebut di luar bulan suci Ramadan, tapi juga dia harus membayar kafarah. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hal yang tersebut atau hal demikian merupakan dosa besar. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian datang seorang yang mengadukan keadaannya. Orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa." Dalam riwayat yang lain disebutkan, ihtaraktu, aku telah terbakar oleh dosa. Lantas Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Malak, apa yang terjadi kepadamu?" Kemudian orang tersebut pun berkata, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Aku telah menjimai, aku telah menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada orang tersebut, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Kemudian orang tersebut mengatakan tidak. Lantas Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Wa hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Orang tersebut mengatakan tidak. Kemudian Rasul pun berkata yang ketiga kalinya, "Wahal tajidu it'amu sittina miskina?" Apakah kamu mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Orang tersebut pun menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW pun terdiam dan ada orang yang datang membawa sekeranjang kurma memberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ambil sekeranjang kurma ini, kemudian bersedekahlah dengannya." Lantas orang tersebut pun mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku akan memberikan kepada orang yang lebih miskin dariku?" Wallahi, demi Allah, tidak ada dari penghujung barat maupun penghujung timur orang yang lebih miskin dariku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa sehingga gigi taring beliau pun terlihat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "At'imhu ahlak." Kalau begitu berilah makan kepada keluargamu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang yang melakukan jima di siang hari bulan suci Ramadan, maka dia harus membayar kafarah. Dan kafarah tersebut ada 3 urutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukmin. Tentu pada saat ini dunia perbudakan sudah dihapuskan dan tidak ada lagi di dunia ini. Kemudian urutan yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh ada 1 hari pun bolong dari puasanya. Kecuali ada udzur syar'i yang memaksa dia tidak berpuasa. Apabila ada 1 hari saja yang batal atau tidak melaksanakan puasa di 2 bulan tersebut, tanpa adanya udzur syar'i, maka dia harus mengulanginya dari awal. Kemudian urutan kafarat yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. 1 orang miskin diberikan makan sebanyak 1 mud. 1 mud itu seperti 1/4 so' dan 1 so' itu seperti 3 kilogram makanan. Jadi berarti kurang lebih 0,6 atau 0,7 kilogram makanan yang harus dia berikan kepada 1 orang miskin. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara selanjutnya yang dapat menyebabkan batalnya puasa seseorang, yang keenam adalah inzalul mani, mengeluarkan mani dengan sengaja. Apabila seseorang dia
di siang hari bulan suci Ramadan, ketika dia berpuasa, dia melakukan onani ataupun masturbasi, maka puasanya batal. Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Padahal ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa adalah orang yang meninggalkan makanannya, yang meninggalkan minumannya, serta meninggalkan syahwatnya hanya untukku. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang selanjutnya yang dapat menyebabkan batalnya puasa seseorang adalah murtad, keluar dari agama Islam. Apabila seseorang yang dia melaksanakan puasa, dia kemudian keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Bukan hanya pahala puasanya saja yang batal, namun seluruh amal kebaikannya, seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kalau dia murtad, keluar dari agama Islam, maka seluruh amalnya akan sia-sia dan akan terputus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang murtad, barang siapa yang keluar dari agama Islam, kemudian dia mati, maka dia dalam keadaan kafir. Dan seluruh amal kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal perbuatannya, semuanya terputus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka termasuk orang-orang penduduk atau penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyadzu billah, tsumma na'udzu billah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan suci Ramadan kali ini kita benar-benar menjadi orang-orang atau mendapatkan predikat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerima segala amal ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh tanpa makan, tanpa minum di siang hari. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.